Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Surulandari, absen 32 dari 11 IPA 6, SMA Negeri 7 Denpasar. Hari ini saya akan membawakan storytelling mengenai peristiwa seputar proklamasi. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Hingga pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Pada saat itu, keputusan Perdana Menteri Koiso ini merupakan hasil usulan dari pemimpin militer Jepang di Indonesia, yaitu Hayashi. Menurut Hayashi, pemerintah Jepang harus merangkul rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mau mendukung Jepang dalam kondisi Perang Dunia Kedua kali ini. Berbagai kebijakan pun akhirnya dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas janji kemerdekaan tersebut. Pada 1 Maret 1945, Jepang akhirnya membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRT Rajima Widodiningrat dengan wakil 2 orang, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiban Yoshio. Anggota BPUPKI terdiri dari 69 anggota, di mana 62 anggota berasal dari Indonesia dengan 7 orang tambahan dari Jepang. Tugas utama BPUPKI yaitu untuk membahas dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, di mana sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang pertama kali ini, ketiga tokoh yang kita kenal, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo, menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 16 Juli 1945. Untuk mempercepat proses sidang, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang tugasnya yaitu untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang yang telah disepakati. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu. Tepat sehari setelah kejadian tersebut, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, kemudian sebagai penggantinya dibentuklah PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Tugas utama PPKI yaitu untuk mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tepat 2 hari setelah dibentuknya PPKI, yaitu pada 9 Maret 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom oleh pasukan sekutu. Nagasaki dan Hiroshima mengalami kehancuran berat akibat kejadian tersebut. Ratusan ribu warga menjadi korban di dalam peristiwa bom atom tersebut. Selain itu, sedikit demi sedikit, wilayah kekuasaan Jepang di Samudra Pasifik jatuh ke tangan sekutu. Hingga pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke pasukan sekutu. Sultan Syahrir merupakan tokoh golongan muda yang pertama kali mendengar berita mengenai kekalahan Jepang di siaran radio BBC. Bersama rekan-rekannya, ia menemui Soekarno dan Muhammad Hatta dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun permintaan mereka ditolak karena sebagai ketua PPKI, Soekarno perlu berdiskusi dengan seluruh anggota PPKI mengenai rencana persiapan kemerdekaan Indonesia. Kegagalan golongan muda dalam mendesak Bung Karno dan Muhammad Hatta tidak membuat mereka pantang menyerah. Setelah melakukan perundingan di asrama Cikini 71, mereka akhirnya sepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok dipilih karena tempatnya terpencil dan sekitar 15 km dari jalan raya. Selain itu, terdapat markas peta kompis setempat yang mendukung penuh persiapan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selama berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh golongan muda. Sementara itu, di Jakarta, sidang PPKI berlangsung gagal karena menghilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah melakukan perundingan, Ahmad Subarjo diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Setelah tiba di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berusaha meyakinkan para tokoh golongan muda jika proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta. Selain itu,
Proklamasi kemerdekaan akan berlangsung besok, yaitu 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Mendengar hal tersebut, Komandan Peta Kompi setempat akhirnya bersedia melepaskan Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta berencana melakukan perundingan dengan seluruh anggota PPKI di Hotel Des Indes. Namun, perundingan tersebut berakhir gagal karena tidak mendapatkan izin dari Jepang. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Jenderal Nishimura untuk menyampaikan gagasan mereka mengenai rencana kemerdekaan Indonesia. Namun, menurut Nishimura, setelah pada tanggal 16 Agustus, Jepang tidak diperkenankan mengubah keadaan dan status di Indonesia sebagaimana mestinya sebelum pasukan sekutu tiba di Indonesia. Mendengar pernyataan tersebut, Soekarno akhirnya sadar jika proklamasi kemerdekaan harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Setelah itu, Soekarno-Hatta berangkat menuju kediaman Laksamana Tadasi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Di sanalah proses perumusan naskah proklamasi dilakukan. Naskah proklamasi dirancang oleh para golongan tua, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran mereka secara lisan. Tepat pada 17 Agustus tepat dini hari, naskah proklamasi siap dicetak. Rencananya, pembacaan naskah proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, karena Jepang telah mengetahui hal tersebut, Jepang akhirnya membawa pasukan mereka untuk menjaga lapangan Ikada agar proklamasi kemerdekaan tidak dilaksanakan. Keberadaan pasukan Jepang di lapangan Ikada membuat pembacaan proklamasi gagal dilakukan. Namun, demi keamanan, akhirnya pembacaan naskah proklamasi dipindahkan ke kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, upacara pun berlangsung dengan khidmat. Soekarno akhirnya membacakan naskah proklamasi, kemudian setelah itu dilakukan pengibaran bendera. Pengibar bendera ada 2 orang, yaitu S. Suhut dan Latif Hendra Diningrat. Sedangkan bendera yang digunakan pada saat itu yaitu bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Selama proses pengibaran bendera, para hadirin atau peserta upacara pada saat itu secara spontan menyanyikan Indonesia Raya. Begitulah proses atau kronologi kejadian peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.